warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Setelah berita kemerdekaan terjadi dan tersebar kemana-mana, sekarang kita akan membahas bagaimana sih keadaan Indonesia setelah merdeka. Apakah masih diganggu oleh bangsa asing seperti Jepang dan Belanda, atau sudah benar-benar merdeka, tidak ada gangguan dari bangsa lain. Di bab kali ini, Bu Amel akan membahas tentang kondisi awal Indonesia setelah merdeka, kemudian kedatangan sekutu dan Belanda atau Nica, dan yang ketiga adalah antara perang dan diplomasi. Jadi di sini nanti kita akan membahas berbagai pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan, seperti pertempuran Surabaya, Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, dan pertempuran-pertempuran lain di Indonesia. Keadaan Indonesia atau kondisi Indonesia pasca kemerdekaan, yang pertama adalah bidang politik. Di dalam bidang politik di Indonesia terjadi kekacauan. Pertempuran-pertempuran antara Indonesia dengan Belanda maupun Inggris maupun Jepang itu terjadi di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah Indonesia yang semula hanya menghadapi Jepang dalam mempertahankan kemerdekaan, sekarang harus menghadapi 3 bangsa sekaligus, yaitu Inggris, Belanda, dan Jepang. Yang ketiga adalah Belanda berusaha memecah belah RI atau Republik Indonesia menjadi negara bagian atau RIS, Republik Indonesia Serik. Yang keempat adalah struktur pemerintahan atau kehidupan masyarakat sudah tidak ada diskriminasi antara si golongan bangsawan dan rakyat jelata. Dan yang terakhir adalah kegiatan pendidikan sudah mulai dilaksanakan. Jadi pada waktu Jepang kan banyak sekali sekolah-sekolah yang dinonaktifkan ya. Setelah merdeka, sekolah sudah mulai beroperasi kembali. Lalu, siapa sih Menteri Pertama Pendidikan Indonesia? Selanjutnya, keadaan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah di Indonesia terjadi inflasi. Kenapa di Indonesia sampai terjadi inflasi? Penyebabnya adalah karena setelah merdeka, 3 mata uang beredar sekaligus dalam satu waktu, yaitu mata uang Belanda atau Nica, mata uang yang dikeluarkan oleh The Java Bank, dan mata uang Jepang yaitu Yen. Yang kedua, kas negara kosong yang disebabkan oleh berbagai insiden-insiden yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga adalah blokade ekonomi yang dilakukan Belanda atau Nica. Hal inilah yang membuat keadaan perekonomian Indonesia semakin terpuruk akibat karena blokade, kas negara kosong juga, dan mata uang yang beredar di Indonesia 3 sekaligus. Selanjutnya kita akan membahas kedatangan sekutu dan Nica atau Belanda. Jadi akibat dari kekalahan Jepang terhadap sekutu menyebabkan Indonesia harus diserahkan kepada SEAC yang dipimpin oleh Louis Mountbatten, yaitu dia adalah seorang kewargaan dari Inggris. Lalu Louis Mountbatten ini membentuk suatu pasukan komando khusus yang bernama AFNEI yang dipimpin oleh Sir Philip Christitian. Tanggal 16 September tahun 1945, Laksamana W.R. Patterson ini mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian ikut juga Van der Plas yang merupakan perwakilan dari Nica atau Belanda, orang kepercayaan dari Van Mook. Lalu 29 September tahun 1945, SEAC di bawah bendera AFNEI mendarat di Jakarta yang dipimpin oleh Sir Philip Christitian. Kedatangan sekutu ke Indonesia ini menimbulkan kecurigaan orang-orang Indonesia bahwasanya nantinya Belanda akan menguasai Indonesia kembali. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1945, Inggris melakukan pengakuan secara de facto atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata agar bangsa Indonesia tidak curiga nantinya Indonesia akan diserahkan lagi kepada Belanda. Selanjutnya kita akan membahas berbagai pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama adalah pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu terjadi antara tanggal 14 Oktober sampai dengan 19 Oktober. Latar belakang yang pertama adalah kaburnya tawanan Jepang. Pada tanggal 14 Oktober, pemuda yang ingin memindahkan tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring ke Bulu, di tengah jalan tawanan Jepang ini kabur dan bergabung dengan pasukan Kedobute yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura. Latar belakang yang kedua adalah munculnya isu bahwasanya
sumber air atau ledeng di candi itu diracuni oleh Jepang. Padahal air ledeng atau sumber air di candi ini merupakan satu-satunya yang berada di Semarang. Yang ketiga adalah tewasnya Dr. Karyadi. Setelah Dr. Karyadi ini mendengar isu bahwasannya air ledeng di candi ini diracuni oleh Jepang, beliau selaku kepala lab Rumah Sakit Purusara ingin memastikan, tetapi di perjalanannya sebelum sampai di candi itu beliau ditembak oleh pasukan Jepang. Latar belakang inilah yang kemudian membuat kemarahan pemuda Semarang, yang akhirnya para pemuda ini menangkap Jenderal Nakamura yang berada di Magelang. Tindakan pemuda Semarang inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan Jepang. 17 Oktober tahun 45 terjadi kesepakatan tentang gencatan senjata. Tetapi ternyata setelah kesepakatan itu terjadi, Jepang masih saja melakukan aksi gencatan senjata atau pertempuran. Datanglah utusan dari Jakarta, yaitu Mr. Kasman Singodimojo dengan Satono untuk merundingkan perdamaian di Semarang dengan Jenderal Nakamura. Hasilnya adalah pemuda Semarang harus menyerahkan senjata kepada Jepang. Apabila tidak diserahkan juga, maka nanti Semarang akan dibom oleh Jepang. Tanggal 19 Oktober tahun 45 belum ada tanda-tanda bahwasannya pemuda Semarang ingin menyerahkan senjata kepada Jepang. Tiba-tiba pada pukul 07.45 datanglah pasukan sekutu yang melucuti senjata Jepang. Dengan datangnya sekutu ke Semarang, berakhirlah pertempuran 5 hari di Semarang antara pemuda Semarang dengan Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, dibangunlah Tugu Muda. Yang kedua adalah pengambil alihan kekuasaan di Yogyakarta yang berlangsung antara tanggal 26 September sampai dengan 7 Oktober tahun 1945. Jadi pada tanggal 26 ini semua instansi dan pemerintahan yang dikuasai oleh Jepang melakukan aksi pemogokan. Pada tanggal 5 Oktober tahun 45, Gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan dikuasai oleh rakyat Yogyakarta dan dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah atau yang dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung yang terletak di Jalan Malioboro. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1945 pukul 03 sampai dengan 10 WIB terjadi pertempuran antara pasukan Yogyakarta dengan Jepang. Pertempuran ini dimenangkan oleh pasukan Yogyakarta dan berhasil merebut markas Jepang di Kota Baru. Kemudian pada pukul 10.00 secara resmi Jepang menyerahkan markas Jepang yaitu Kota Baru kepada Yogyakarta. Pelucutan senjata ini dipimpin oleh R.P. Sudarsono. Inilah kemudian pertempuran di Yogyakarta berakhir. Yang ketiga adalah pertempuran 10 November atau pertempuran Arek-Arek Surabaya. Dimulai pada 25 Oktober tahun 1945, sekutu di bawah pimpinan AWS Malabi mendarat di Surabaya dengan tugas untuk melucuti senjata atau serdadu Jepang dan melepaskan tawanan perang Jepang. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, peleton dari Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Esokan harinya pada tanggal 27 Oktober tahun 45, sekutu berhasil menguasai objek-objek penting seperti Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian Pangkalan Udara, dan Gedung Internasional. Pada tanggal 28 Oktober, keesokan harinya, pemuda menyerang balik sekutu dan berhasil merebut objek-objek vital seperti Gedung Internasional, kemudian Pelabuhan dan Pangkalan Udara. Karena terjadi pertempuran yang sengit di Surabaya antara sekutu dan Indonesia, akhirnya Komandan Sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk segera datang ke Surabaya mendamaikan antara rakyat Surabaya dengan pasukan Sekutu. Kemudian datanglah Insinyur Soekarno atau Presiden Indonesia dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya dan ditandatanganilah kesepakatan perdamaian. Jalannya pertempuran Surabaya.
pihak sekutu mengeluarkan ultimatum bahwasanya pemuda Surabaya harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu dengan meletakkan senjata paling lambat pukul 06.00 pada tanggal 10 November. Tetapi kemudian ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh pemuda Surabaya, bahkan Bung Tomo selaku pemimpin pemuda Surabaya ini menggelorakan pidato-pidatonya untuk membakar semangat para pejuang di Surabaya. Bung Tomo membakar semangat para TKR dan pemuda Surabaya melalui radio pemberontakan. Selain pidato-pidatonya, beliau juga dibantu oleh seorang warga negara Amerika, yaitu Ketut Tantri, yang ikut juga berpidato di radio pemberontakan. Di dalam pertempuran ini, Surabaya dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor barat yang dipimpin oleh Kunkiat, yang kedua adalah sektor tengah yang dipimpin oleh Marhadi, dan yang ketiga sektor timur yaitu yang dipimpin oleh Kadin Prawiro Diardjo. Surabaya yang digempur oleh Inggris mampu mempertahankan selama 3 minggu. Pertempuran terakhir yang terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November tahun 45 ini mereka memindahkan markas besarnya ke sebuah desa yang disebut Desa Kali. Pertempuran Surabaya inilah yang kemudian dikenang karena korban yang berjatuhan atau yang tewas itu sangat banyak. Makanya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang keempat adalah pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 29 November sampai dengan 15 Desember tahun 45. Latar belakangnya dimulai pada tanggal 20 Oktober ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel yang datang ke Semarang untuk melucuti senjata dan serdadu Jepang. Kedatangan sekutu dan Inggris ini menimbulkan kecurigaan rakyat Indonesia, terutama warga Semarang yang ingin menggoyahkan negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus. Tanggal 26 Oktober tahun 1945 pecah pertempuran antara TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pasukan sekutu. Kemudian pada tanggal 2 November datang utusan dari Jakarta untuk mendamaikan perselisihan antara TKR dengan sekutu. Tapi ternyata setelah terjadi perundingan, sekutu itu ingkar janji. Mereka terus melakukan gencatan senjata terhadap warga Indonesia. Lalu 20 November tahun 45 pecah pertempuran kembali setelah sekutu mengingkari perjanjian perdamaian. Dari pertempuran ini menewaskan Letkol Istiman, yaitu pimpinan pasukan dari TKR Purwokerto. Kemudian pimpinan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang Supit Urang. Taktik perang inilah yang kemudian membawa kemenangan yang gemilang terhadap pasukan TKR. Tanggal 15 Desember, TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman berhasil mengusir sekutu dan merebut kembali Ambarawa. Sekutu ini berhasil diusir ke Semarang. Untuk memperingati kejadian atau Perang Ambarawa pada tanggal 15 Desember dijadikan sebagai Hari Infanteri. Dan dibangun monumen Palagan Ambarawa untuk memperingati perang yang terjadi di Ambarawa. Yang kelima adalah pertempuran Medan Area. Latar belakang adalah karena salah seorang penghuni hotel di Jalan Bali menginjak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Yang kedua adalah pasukan sekutu dan Nica mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan dan membentuk suatu batalion KNIL di Medan. Jalannya pertempuran Medan Area dimulai pada tanggal 13 Oktober tahun 1945, yaitu salah seorang penghuni hotel yang menginjak lencana merah putih milik pemuda Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan para pemuda dan rakyat di Medan. Mereka menyerbu hotel dan berhasil merusak hotel dan fasilitasnya. Bahkan kerusuhan ini menjalar sampai ke Brastagi dan Pematang Siantar. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, Inggris memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yang artinya adalah batas wilayah Medan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan lagi setelah tadi mereka menginjak lencana merah putih dan mereka memasang papan yang artinya ada batas untuk area atau wilayah Medan. Pada tanggal 10 Desember tahun 1945, pasukan sekutu dan Nica menyerang kota Medan. Bahkan pemerintahan atau pusat pemerintahan Medan harus dipindahkan ke Pematang
persiapan karena serangan dari sekutu. Dan perjuangan dilanjutkan dengan membentuk suatu komando resimen Laskar Rakyat Medan pada tanggal 10 Agustus tahun 1946. Yang keenam adalah Pertempuran Bandung Lautan Api, yaitu pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Latar belakang dari Pertempuran Bandung Lautan Api yang pertama adalah pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadier MacDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Mereka menuntut agar semua senjata yang dikuasai atau dimiliki oleh rakyat Bandung ini diserahkan kepada sekutu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kemarahan rakyat Bandung dan ingin melakukan perlawanan. Jalannya peperangan Bandung Lautan Api dimulai pada tanggal 21 November tahun 1945. Mereka mengeluarkan ultimatum agar pejuang Bandung menyerahkan semua senjata yang dimilikinya dan mengosongkan Bandung Utara. Tetapi ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Bandung. Mereka tetap masih mendiami Bandung Utara. Pada tanggal 25 November ternyata takdir berkata lain terhadap rakyat Bandung. Ternyata di sana terjadi banjir. Hal inilah kemudian yang dimanfaatkan oleh sekutu dan Belanda untuk mengepung rakyat Bandung. Pada tanggal 23 Maret, sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan seluruh wilayah Bandung dan mundur keluar kota dengan jarak 11 km. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku komandan Divisi 3 Siliwangi menginstruksikan agar seluruh rakyat Bandung mengungsi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Malam harinya seluruh gedung-gedung penting dan tempat-tempat penting di Bandung Utara ini dibakar dan dibumi hanguskan. Seluruh rakyat Bandung kemudian mengungsi ke Bandung Selatan sekitar 200.000. Peristiwa pembakaran Bandung ini disaksikan oleh istri dari Otto Iskandar-Dinata yang menunggu kepastian suami. Warga yang mengungsi membawa perlengkapan seadanya seperti dokumen-dokumen penting dan perlengkapan yang dibutuhkan. Peristiwa terbakarnya kota Bandung ini kemudian dikenang sampai hingga kini dan diciptakanlah lagu Mars Halo Halo Bandung untuk mengenang pertempuran Bandung Lautan Api dan diabadikan juga dalam sebuah film bernama Toha Pahlawan Bandung Selatan. Demikian berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.